Yang presentasi ke tengah. Tengah aja. Saya fokus. Yang presentasi ke tengah berdiri. Kalau perlu berdiri ya presentasi. Duduk di sana. Yang presentasi di tengah. Ya, yang Hanya pertama untuk di tengah itu datang. Komisi foto-foto ya, Oke, silakan kita simak presentasi kelompok pertama menyampaikan hasil diskusinya atas 3 PR yang sudah kalau saya disebutkan. boleh di sini mas, di sini supaya fokus di tengah-tengah. Apa namanya, kameranya juga sudah tepat gitu loh. Ya, sudah menghadap ke teman-teman semua jamaah ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang datang dari kita Jalabia mana sih suaranya? Baik, kami perkenalkan dulu dari saya dulu, saya pegang mic gitu ya. Perkenalkan nama saya Olan dari Moga, Tangga Delik Perang. Kemudian yang kedua ada Mas Syihab dan Mas Aziz dari Indramayu. Nah, Mas Syihab dan Mas Aziz ini dari Pahiyah Indramayu, Kanjeng Sunan. Dan yang terakhir itu ada Mas Tisha dari Sirampok, Brebes. Baik, terima kasih. Kebetulan yang sangat kebetulan sekali kita datang dari universitas yang sama, yaitu Universitas Pahiyah. Baik, langsung saja, nggak usah bertele-tele. Kami akan mencoba menjawab apa yang tadi disampaikan oleh panitia gitu. Yang pertama adalah apa beda antara kehidupan dan penghidupan, serta contoh proses tindakan manusia mempelajari dan mengolah kehidupan dan penghidupan. Yang pertama kehidupan. Sebelumnya kami minta maaf apabila ini ada yang pemikiran kami yang salah, mohon untuk dikoreksi seperti itu. Oke, yang pertama kehidupan adalah semua yang ada di alam semesta, termasuk kita manusia, benda, makhluk hidup, benda-benda luar angkasa, bumi dan sebagainya, itu kehidupan. Penghidupan merupakan cara untuk menjalankan kehidupan, seperti itu. Contoh dari kehidupan itu satu, kehidupan sehari-hari manusia seperti bekerja, makan, minum, ibadah, hidup bersosial, memanusiakan manusia, seperti itu. Dan contoh kehidupan adalah proses kita menjalani kehidupan itu seperti kita bekerja. Profesi contohnya itu kita berprofesi sebagai dokter, memperoleh gaji, dan gaji itu kita dapat untuk kita makan, kita ibadah, kita hidup bersosial, seperti itu. Jadi penghidupan itu cara kita menjalani kehidupan tadi. Yang kedua adalah maknai atau uraikan kata mengesahkan. Mengesahkan menurut apa yang kami bahas tadi itu adalah menganggap dan berkeyakinan kepada sesuatu yang satu. Contoh simpelnya adalah tentang ketuhanan, kita menganggap bahwa Tuhan kita adalah esa satu. Itu yang paling simpel. Dan yang kedua, saya berkeyakinan dan beranggapan bahwa ibu saya itu satu. Gak ada ibu saya dua, karena gak mungkin juga saya lahir di kepala ibu A, badan saya lahir di kepala ibu B gitu. Karena saya berkeyakinan bahwa ibu saya satu. Tuh. Yang terakhir, pilih satu hal objek untuk dianalisa. Jelaskan dimensi madiyah, maknawiyah, dan izadah. Kita mengambil contoh, dari kami mengambil contoh adalah kencing. Di sini pada pintar kencing kan ya? Apa ada yang kebelet kencing? Kalau misalnya ada yang kebelet jangan ditahan, kencing aja nggak apa-apa, biar udah. Yang pertama secara madiyah, kencing, esensi. Kencing adalah air yang sudah diproses oleh tubuh, itu secara madiyah. Yang kedua secara maknawiyah, kencing adalah proses pembuangan urin melalui alat vital manusia. Itu. Yang terakhir manfaat dari kencing. Ada yang tahu manfaat kencing? Biar apa gitu kencing? Ya, menurut kami kencing itu manfaat sebelum sekali ya, mencegah penyakit. Karena kalau kencing ditahan itu bakal penyakitan gitu kan. Dan terakhir manfaat dari kencing adalah membuat lega. Apa yang kita tahan itu keluarin, seperti itu. Nah,
Itu poin yang dapat kami sampaikan yang tadi dikasih oleh panitia. Apabila pendapat kami ada yang salah, kami mohon koreksi sekali, karena ini berdasarkan pemikiran kita berempat yang tadi melakukan diskusi dengan kepala dingin, dan karena suasana di sini juga sangat dingin sekali. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Bapak, kalau ada respon saya persilakan spontan, tinggal ambil mikrofon. Tapi sebelumnya saya tanya sama Anda. Saya memilih 3 kata: mengesahkan, yang kedua memanfaatkan, yang ketiga mengakali. Itu untuk supaya saya ngecek kewaspadaan Anda terhadap penggunaan kata. Saya ingin teh, memaniskan teh terus berarti apa? Dikasih gula. Dikasih gula. Mengasinkan sayur, Dikasih garam. itu fakta pertama. Fakta kedua adalah teh yang dimaniskan berarti dia sendiri tidak manis, toh. Maka kita kasih gula supaya manis. Sekarang mengesahkan Tuhan, itu apa Tuhan tidak esa sehingga kamu esahkan? Baik. Mungkin. Nah, iya, jadi bangsa kita ini kurang hati-hati menggunakan kata, termasuk para proklamator dan para penyusun undang-undang. Kadang-kadang lucu-lucu, termasuk mengesahkan itu. Siapa yang esah kok esahkan? Jadi bukan mengesahkan. Ada kalimat yang mungkin lebih cocok. Bukan mengesahkan. Kalau mengesahkan kan tiap belum esah terus kamu esahkan. Jadi yang tepat mungkin meyakini keesaan Allah, misalnya gitu loh ya, misalnya. Jadi maksud saya Mas, nanti kita dengarkan yang memanfaatkan sama yang mengakali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, silakan kelompok kedua, juru bicaranya bisa segera maju ke tengah. Maju ke tengah, Pak. Ke tengah pergi Mas, tengah sini Mas ya. Tengahnya ini lampu ini pedomannya ini Mas ya. Kenapa saya keberatan untuk jalan 3 langkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbah kami semua, Mbah Nun, mudah-mudahan nasihat-nasihat dari Mbah Nun pada malam hari ini senantiasa disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kalimat kata Bu, maka minta jaluk tengah lagi minta jaluk supaya fokus mikrofon kameranya jelas, para jamaah juga menjadi seimbang penglihatannya. Mengunduh orang apa nih kira-kira apa? perkenalkan, ke depan supaya adil untuk semua arah. perkenalkan, nama saya Soiman. Artinya orang yang berpuasa, tapi nyatanya jarang berpuasa. Langsung saja, ini soal kehidupan. Kehidupan adalah fenomena seorang makhluk dapat hidup beserta segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kehidupan juga bisa diartikan segala sesuatu yang dialami oleh makhluk hidup berupa fenomena-fenomena. Penghidupan adalah sebagai sebuah pekerjaan, penghasilan, atau karunia Allah agar seorang makhluk itu menjadi hidup. Misalkan saya sebagai tukang jahit, kemudian bisa hidup, berarti itu penghidupan saya melalui kerja menjahit. Bisa dimaknai sebagai usaha untuk membuat hidup makhluk lain. Misal saya memberi makan kucing, menafkahi keluarga, itu penghidupan. Untuk yang kedua ini disampaikan
menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata memanfaatkan berasal dari kata manfaat atau kegunaan, yang artinya semua yang ada di dunia bisa mungkin ada manfaat dan kegunaan bagi siapa saja. Seperti yang dikatakan Allah, makhluknya di dunia ini bisa bermanfaatkan satu sama lain. Kata memanfaatkan sendiri artinya menjadikan sesuatu ada manfaatnya. Sedangkan memaknai kata memanfaatkan di kehidupan sehari-hari, contohnya adalah memanfaatkan waktu. Jika Anda ingin memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin, Anda harus mengetahui hal-hal yang menjadi prioritas Anda. Contohnya, mana yang urgent, mana yang biasa saja, mana yang dilakukan paling penting. Jadi ada manajemen waktu yang kita gunakan. Contoh lain, apabila kita dalam perjalanan, entah itu naik mobil atau naik motor atau naik apa aja, daripada kita bengong dan ngatur saja, kita bisa memanfaatkan waktu tertentu untuk berpikir atau wiridan, sholawatan dan sebagainya. Jadi memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Begitu. Dan untuk pertanyaan ketiga, objek yang akan kita gunakan adalah ketela. Dan itu mau kita akan dijelaskan secara gamblang oleh Mbak Joko rekan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita debat kusir atau debat kecil-kecilan di belakang, kita sepakat mengambil kata objek ketela. Karena ketela itu yang saya tahu itu bisa ditanam di mana saja, apalagi di sekitar kita. Itu baru ketela saja. Dan saya mau bilang dari atas dulu. Daun singkongnya itu yang mudah, jelas bisa dimakan, bisa disayur dan bisa sebagainya. Terus daun yang tua bisa dikasih sama ternak lah, sapi atau kambing. Terus setelah kita dari atas, kita turun ke bawah. Satu jenis singkong bisa menjadi mungkin 10 atau 5 atau 3 macam produk. Contoh seriping, mungkin kalau di sini ada combro ya mas, ada combro atau ketebol atau gejol. Itu yang saya tahu. Mungkin kalau ada tambahan lain, mungkin teman saya yang mau menjelaskan. Monggo. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini ikut akun, saya tahu orang mengeluh bahwa dia dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Jadi di situ negatif positif. Misalnya saya dimanfaatkan oleh orang, ketemu gubernur bilang saya temannya Cak Nun, maka kemudian dia mendapatkan keuntungan dari gubernur gara-gara menyebut nama saya misalnya. Itu namanya itu negatif atau positif. Nah, yang saya maksud tadi dengan pertanyaan tadi adalah bahwa kata itu bisa dikonotasikan. Jadi kalau dalam Islam ada qot'i, ada ghonni atau nisbi. Jadi qot'inya memanfaatkan yang ada sebut dimanfaatkannya, membuat sesuatu menjadi bermanfaat. Itu qot'inya. Kalau ghonninya adalah mengeksploitasi sesuatu atau orang lain untuk mencari manfaat sendiri. Jadi ada ghonninya atau nisbinya gitu. Kira-kira tadi saya amati itu waspadaan Anda terhadap nek kelingan rokok, masa orang kelingan pabrik rokok, masa orang kelingan petani tembakau, masa orang kelingan mau betul rokok. Jadi ketika mendengar satu kata, kalau bisa kau ingat seluruh lingkungannya. Oke. Gara-gara contoh yang pertama tadi kencing, saya jadi ingin
Oke, sekarang kita simak presentasi kelompok. Oke, Apa yang kita pameran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidarto dari Purwokerto, dan teman-teman saya ada Basri dari Randu Dongkal, Lutfi Randu Dongkal, dan Mas Fani dari Pekalongan. Tadi sudah kita diskusikan di belakang untuk ada beberapa pertanyaan dari pihak panitia. Yang pertama adalah apa beda antara kehidupan dan penghidupan? Beri contoh proses tindakan manusia dalam mempelajari dan mengolah kehidupan dalam penghidupan. Kami menjawab, kehidupan adalah suatu yang bisa kita nikmati dari proses hidup dan penghidupan tersebut, sehingga diharapkan kita bisa hidup dengan penghidupan kita dan bisa menikmati kehidupan ini. Kehidupan adalah media yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Contoh, orang tua menyekolahkan anaknya. Proses tindakan dalam mempelajari dan mengolah penghidupan itu karena di dalam pendidikan formal di situ mencetak bagaimana mencari penghidupan. Dan contoh yang kedua adalah kita sinau bareng. Di sini ada proses tindakan dalam mempelajari dan mengolah kehidupan. Dan di sini bisa didapati bagaimana kita sebagai orang tua yang baik, sebagai anak yang baik, tidak terdapat di dalam pendidikan formal. Itu jawaban yang nomor 1 seperti itu. Yang nomor 2, memaknai, mengenai, mengakali. Nah, kita tadi menjabarkan tentang mengakali adalah menggapai sesuatu, proses menggapai sesuatu dengan akal kita, dengan ikhtiar kita, untuk mengupayakan. Contoh, misal itu ada konotasi negatif dan konotasi positif. Misalkan mengakali yang negatif, misalkan kita bagaimana caranya yang tadinya 10 biar menjadi 12. Itu mengakali konotasi yang negatif. Contohnya orang-orang korupsi, itu kan sering orang-orang yang mengakali. Yang kedua, kalau yang positif, kita mengakali, mensiasati. Contohnya ada radio rusak, ada komponen yang harus kita perbaiki. Kalau kita mau mengakali, kita bisa memakai komponen-komponen bekas yang lainnya, tidak harus
beli, tidak harus yang baru. Itu kita menjabarkan mengenai mengakali tersebut. Yang ketiga, pilih salah satu hal atau konsep objek, jelaskan dimensinya secara material, maknawiah, dan kemanfaatannya. Di sini kita nemu sinau bareng. Di sini sinau bareng materialnya, kita datang, ada yang pakai jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang bersepeda. Itu materialnya. Dan di sinau bareng ini kita maknawiahnya, kita lihat dari rumah untuk berkumpul main bersama, belajar sesuatu di sini, dan kemanfaatnya menambah wawasan, pengalaman, dan banyak saudara di sini. Mungkin seperti itu jawaban dari kami, pemaparan dari kami, Mas. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Helmi, sebenarnya sangat panjang saya mau merespon, tapi sekarang yang terpenting saja gitu ya. Jadi ini semua memerlukan kesadaran yang namanya perspektif atau mandur daripada mandur itu ini kue dari uang desa beli, kue urusannya beda karo dari uang kecamatan beli kira. Jadi ada skala desa, skala kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara. Jalan saja, ada jalan desa, ada jalan nasional, ada jalan kabupaten, betul ya. Jadi itu nanti menentukan regulasi pembangunan pemerintah. Jadi jangan menagih jalan nasional kepada bupati misalnya. Jadi kita harus punya skala, harus punya mandur, batasan penglihatan perspektif. Jadi misalnya pendidikan itu kan urusannya dengan benorak ini, dari kuasa semangat jenggolan untuk pendidikan sangat pendek urusan keduniaan. Sebab ning swarga itu perlu penggawean orang. Ning swarga butuh buat penggawean orang ngomong pendidikan kayak. Bahkan pengajian mungkin sholat juga tidak perlu karena kita sudah lulus 100% dari surga. Jadi kalau kehidupan itu urusannya begitu luasnya, sampai ke Allah, sampai ke surga, sampai ke akhlak, sampai ke akidah dan seterusnya. Jadi sinau urip iki beda karo sinau biologi atau sinau matematika. Urip iki mulai ombo, penghidupan meniki carane kowe dadi wong pinter nyambut gawe menapa. Tapi tentu nyambut gawe ning dunia pengakaran itu nyambut gawe. Kan tidak bisa kita terima dengan akal kita bahwa kita nanti di surga keliling berjalan arahmu dodol bakso dalam mungkin pengen bakso atau bakso pengen bakso langsung berkata aja bakso karena pagi minta jalan dari bawah di manusia dan terusnya karena anda mengatur aliran sungai hidup anda sendiri di surga. Nah itu jadi semua jawaban tadi rata-rata tidak memperhatikan perspektif atau mandur tadi. Jadi misalnya kehidupan tidak ditangkap secara sebagaimana keluasannya dan kehidupan tidak memiliki batasannya. Termasuk kata mengakali itu ada secara Jawa, wah aku jakali kalau kayak artinya kan dicurangi. Jadi ada perspektif sempit di mana kata akal itu dibelokkan bahkan dibalik. Akal itu kan seharusnya mencerdasi. Jadi misalnya aku oleh ngerti kacang bisa tak cerdasi dengan tak godok atau tak goreng kan gitu. Itu namanya mengakali kacang. Tapi sih dalam bahasa Indonesia mengakali itu artinya kan mencurangi, mengakali gitu. Mengakali kan ini kan apa jenis? Ya kamu berbuat buruk pada orang lain dengan mengakali dia. Padahal kata mengakali itu kan sangat penting. Hidup adalah mengakali alam semesta dan dirimu sendiri. Itu apa yang butuh. Kamu akali dirimu, artinya kamu perlakukan dirimu dengan akal supaya engkau bisa menemukan yang terbaik.
itu salah satu alatnya adalah akal, dan itulah bedanya dengan tindakan dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kata mengakali sudah mengalami perubahan dan pembelokan yang luar biasa. Itu yang saya cari dengan pertanyaan itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alhamdulillah ini kita sudah punya 3 kelompok yang untuk belajar bareng, dan sekarang waktunya sudah hampir habis, tapi masih saya beri kesempatan 3 orang bertanya, Pak. Karena kita akhiri bareng. Kalau masa silakan maju 2 orang yang oke ya. Ya soal anggur pertanyaan, just Pertanyaannya ringkas, padat ya. silakan maju langsung ringkas padat. Sambil menunggu Anda semua, saya ingin matur kepada anak-anak ini Mas Arif dari waktu kumpul kemarin. Mas Arif, saya ingin urun ini Mas Arif. Mas Arif ini mengalami kesulitan fisik, mengalami perbedaan urat saraf dan sebagainya, sehingga bergerak sangat sukar, bicara sangat sukar dan seterusnya, sehingga juga itu menentukan hidupnya di dunia. Aku ingin urun ini Mas Arif. Ada kisah orang yang namanya Ibnu Kilabi. Jadi ada seorang sufi jalan kaki melintasi gurun, kemudian di tengah jalan dia menjumpai ada gubuk. Di dalam gubuk itu ada orang tua yang setelah dia masuk ternyata orang tua itu buta dan tangannya buntung karung. Pada orang tua itu ketika didatangi oleh si pengembara ini sedang memuji Allah dan matur. Dia mengucapkan, saya bersyukur kepada Allah yang telah memberiku kelebihan-kelebihan yang orang lain tidak diberi oleh Allah. Nah si sufi itu lah bingung, dia ngomong itu harus untuk kok alamat yang Gusti Allah. Ya. Terus di sini Anda bisa mencari ya, menjadi pemanaannya ya. Contoh lain misalnya ada Nabi Musa, disuruh Allah mencari ada orang yang ditunjuk Allah oleh malaikat di suatu tempat. Terus nanti Allah menyuruh orang itu yang ditemui Nabi Musa itu mendoakan Nabi Musa. Tapi begitu Nabi Musa ketemu orang itu, dia tidak minta doa tapi malah mendoakan Nabi Musa. Mendoakan orang itu. Orang itu sudah marah karena dulu aku sudah berdoa. Aku ini orang itu ternyata buta dan matanya mendulur itu berarti mendulur. Jadi sangat menderita itu. Tapi dia tidak mau didoakan oleh Nabi Musa. Dia malah marah ketika Nabi Musa meminta kepada Allah agar menyembuhkan mata bapak ini. Terus Nabi Musa kan bingung, dia tahu kita banyak apa orang belum. Dia mengatakan, saya sangat dekat dengan Allah karena saya punya keadaan seperti ini. Kalau nanti saya sembuh, saya takut jadi jauh kepada Allah. Dan ini kan kita rasakan bersama. Gue pas susah kan mesti sergap sembahyang. Nah, wis rodon duit sithik mulai lali-lali sithik kan gitu. Nah, itu kecenderungan manusiawi. Nah, Nabi Musa dimarahi oleh orang tua ini karena dia mendoakan kesembuhan. Orang ini tidak mau sembuh karena saya khawatir kalau saya sembuh saya tidak sedekat ini hati saya kepada Allah. Jadi saya ingin bilang sama Mas Arif, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Aris ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah Maha tahu apa fadilahnya Mas Aris ya. Jadi Allah yang tahu. Jadi pokoknya sekarang banyak-banyak yang iso poso, ya yang iso poso, yang iso ojo nganti pernah batal wudu meneh sehingga sampean akan bisa mendengarkan sesuatu yang orang lain tidak bisa mendengarkan, sampean bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat karena Anda membersihkan diri Anda. Jadi poso dia banyak orang Barat baru tahu manfaat puasa itu baru tahun 2010-an, di urung 10 tahun. Dari dulu berapa tahun mereka pun menganggap poso itu pokok poso untuk menangan malah poso. Sekarang mereka tahu bahwa puasa itu adalah yang paling sehat bagi manusia. Sing paling ora sehat mangan pokean. Mangan wareg kuwi rada ora sehat, mangan sedengan kuwi lumayan sehat. Nek kowe kurang mangan dan banyak puasa kuwi sehat banget. Nek kowe ora kuat poso secara fisik, poso perilaku. Misalnya ini, kowe seneng soto, ning kowe niat aku arep mangan soto mergo aku seneng soto. Aku kuwatir nek aku nuruti senengku, aku ora duwe
makrifat, orang duwe kejernihan untuk melihat kehidupan. Maka kamu menguasai, misalnya kowe ora seneng telo ning malah mangan telo. Itu juga sebuah jenis puasa. Gitu loh. Jadi nek kowe membiasakan seperti itu, kamu tidak akan kagum, tidak akan heran, dan tidak akan kaget oleh apapun yang kamu alami. Karena orang mau wong seneng poso iki ra ono. Kalau kamu mau berpuasa, dia luar biasa manfaat. Aku takut. Nikah ini Pak ya, nikah itu kan tidak diwajibkan oleh Allah, hanya sunnah Rasul. Apa sebabnya? Padahal wong ora nikah kan leren kehidupan, orang anak putu ya, orang populasi. Tapi kenapa kok nikah tidak diwajibkan, hanya disebut berposisi sunnah Rasul, sunnah atau orang wajib. Apa sebabnya? Mergo orang diwajibkan mesti kawin, ya lah. Tidak diwajibkan barang yang mesti gue pengen kok. Nah, sementara sembahyang itu diwajibkan sebab orang diwajibkan ya sholat. Karena Anda sangat butuh waktu panjang dan intensitas pikiran dan hati untuk menemukan nikmatnya sholat. Jadi biasanya melakukan apa wae kudu kok golek nikmate. Ojo men berbuat baik, tapi temukanlah, carilah, galilah nikmatnya perbuatan baik itu ya. Jadi misalnya kowe nolong wong, kuwi susah apa nikmat. Temukan kenikmatannya menolong orang. Itu yang saya lakukan sejak kecil. Saya dari kecil itu wong poso, aku soem bukan mas tadi, soem. Jadi saya melakukan hal-hal yang tidak saya sukai tapi baik, atau tidak melakukan hal-hal yang saya sukai. Jadi, aku seneng apa kurang lakoni, aku rasa seneng malah tak lakoni, anggap kuwi aku. Maka Anda akan jadi kejuang. Anda hanya konsumtif dan hanya meladeni kesenangan Anda tidak akan jadi pendekar. Soalnya naon kok wong kowe aku takon Ramadan kok kowe suweneng apa mangkel. Rondo miso sithik ya. Omene anak gue jujur te ijo-ijo tak. Meskipun Ustaz bilang selamat datang bulan puasa dan tanya ini ya udah ya. Tetapi tahu nggak fadilah yang disiapkan oleh Allah? Kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai, opo aneh, kue senang, nanas nabi, jur kue mangan nanas nabi hebat orang hebat kong kue baca senang. Nenek kue senang nanas nabi kok mangan nanas nabi berarti kue bang sing kira-kira kuat. Orang, kue senang orang ngombe jam baik-baikan. Nah, kue senang ngombe jam badan berarti kue fadilah. Aslinya kan rata-rata orang nggak suka pahit, sukanya kan manis, gitu. Tapi kalau kamu mau minum pahit, kamu jadi pendekar, kamu jadi orang. Makanya kalau dikasih kewajiban Allah, lakukan mau kamu jadi pendekar. Rabi kompon ini mesti kau lakukan. Karena di dalam rabi juga tantangannya sangat banyak, sehingga apa kau yang ngomong tetap rabi gue, gimana nyobanya pun banyak. Sing duwe kok sing nglakoni, sing orang duwe nemen lek nglakoni. Jadi saya sama anak saya terus. Tapi ini ya maksud saya. Jadi Mas Aris sekali lagi, pokoknya nomor satu selama orang hidup itu satu rumusnya. Dekatkanlah terus menerus dan jangan menjauh sedikit pun dari Allah SWT dengan segala cara. Apa saja. Jadi rasa syukur itu nanti akan menimbulkan manfaat pada hidupmu untuk mengetahui fadilah yang Allah berikan kepadamu. Jadi urung karuan wong ayu luweh mungkin mari wong ora ayu jarang urung mesti dadi kabeh iki ono malikul lisain maziyah. Setiap apa saja yang Allah kasih itu ada kelebihannya masing-masing. Jadi ora iso sombong, ora iso umuk, ora iso bangga. Mergo kabeh iki ono lagi gue kok kayak mangan gula tapi lorok gula lorok bebek. Jadi gue ya rasa bangga banget lagi kalau gigi yang ada penyakit malah pahit gue malah gue parah penyakit mudah gimana lagi. Saya kira gue ada kena virus gue minum paitan terus kan jadi virusnya ya orang kasar ya.
Jadi gue sekti kaya gampang mungkin insyaallah saya bawa ya menjadi. Aku ya dengar ya. Untuk aku ini harus bangga, aku terus meh 70 tahun. Jadi saya juga seharusnya sudah buyuk-buyuk ya teman-teman kayak yang ngecel kalau 50 ke atas Pak Naifi nggak kira itu sudah 62 ya 62 Pak Jawa Bangka 60 terus Mas Cicit Mas Bobit yang keyboard sudah punya buku Mas Cicit anaknya dua buku ya dan itu tua nenek sudah tua nol jadi jangan limo kan ini wis tua ya tapi mereka sangat muda semangatnya dan sangat muda jadi tak salah gue nah esok tua paling lain itu tapi ini udah tua artinya udah ya kapan itu 60 tahun kini tak sing belum jadi kini ini rambut dan itu butuh tulis rawang misalnya, misalnya itu bisa nopo ya, misalnya Pak Is ya, misalnya bisa nopo ya. Oke, teman sekalian, sekarang pertanyaan silakan satu saja masing-masing dia. Izin bertanya Mbak Nur. Jadi berhubung di belakang membuka stand posyandu gitu, jadi saya ingin mengangkat tema tentang anak. Jadi berhubung fenomena sekarang terkait banyak sekali masalah tentang anak yang terakhir yaitu terkait pembunuhan anak di umur 15 tahun dengan membunuh anak yang berumur 5 tahun 6 tahun dia. Dan itu kan masalah yang sangat serius saya rasa. Bagaimana cara pendidikan anak yang memang sekarang ini, jadi mungkin terkait retorika yang ada sekarang, yang terkait masalah yang tadi. Masalah sekarang yang pertama terkait gadget mobilik. Jadi terkait gadget juga ada masalah dari anak yang memang ketika ada yang nonton porno dan beliau jadi anak itu melakukan itu terhadap anak sebayanya dan mereka menganggap bahwa itu bukan hubungan seksual. Mereka itu menganggap bahwa itu adalah sekedar mainan. Itu masalah yang sangat miris saya rasa untuk era sekarang. Jadi mungkin karena memang waktu yang tidak banyak, jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar di era sekarang dengan tantangan yang ada dalam sekarang terkait gadget, terkait HP dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana cara mendidik yang Anda maksud, bagaimana itu siapa yang melakukan, subjeknya itu siapa orang tua. Jadi sekarang saya tanya, pernahkah ada pendidikan bagaimana menjadi bapak di sekolah di pesantren karena jadi negara kita itu memang tidak dewasa sampai hari ini, bahkan seluruh dunia. Pendidikan jadi insinyur ada, jadi pedagang ada, tapi pendidikan jadi ibu tidak ada. Betul? Di Jogja itu lebih parah karena ada kritik ini minta SMP yang bawa celurit, kemudian ono liwat di babat celurit. Gue sing salah satu, terus di wong tuanya ya. Dan sekarang ini orang tua ini menurut saya bantuan orang tua sana. Jadi orang tua itu betul harus sinau diri untuk bisa didik anak. Kalau anak sampai tidak ngerti, kadang-kadang kali tahun duit si matanya dari matanya, orang nanti ngerti dari matanya. Dia cuma melakukan sesuatu, dia tidak mikir wah akibatnya kematian. Gitu. Jadi itu kan soal cara pandang yang tidak diberikan orang tua tidak. Jadi mulanya hendaknya itu selalu kita memperluas hati kita. Ojo nanti kue pikiran mencetek, ojo dekat, ojo cute. Bisa kudu ombok, kudu jeru, kudu dowo. Jadi mulanya ngomong nek kue ndelok pelem iki ndelok kue tuku pelem kue kudu galingan wite, galingan oyote, godhonge, kebone. Terus nek kita berarti tukune lemah juga. Nah nek kue galingan lemah, kue galingan bumi ora. Lemah itu kan yang
sing cilik disebut lemah, sing bukan budi jenenge ini berarti ono planet, ono surya, ono galaksi, ono bujawa, ono malaikat. Jadi setiap kali melihat sesuatu itu kowe kudu mencolok belum segala sesuatu yang lain. Jadi mulanya bela buju apa saja itu selalu harus ada kelengkapan berpikir. Nah yang paling lemah pada masyarakat kita adalah ketidakkelengkapan berpikir, termasuk pemerintah. Lalu ngomong semua orang kita menjadi koordinator perdagangan mengatakan bahwa barang hukumnya mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Jadi kan hukumnya double-double. Siji, kok yo wani, kok yo tega melarangnya ini Kanjeng Nabi bahwa ada perbuatan yang Rasulullah lakukan yang sifatnya haram. Ini kan orang yang melarang itu kan lebih kok kendali ngomong begini. Nomor dua, kayak kapan Kanjeng Nabi puasa itu kapan? Kanjeng Nabi atau puasa atau dari gubernur, atau dari khalifah, atau dari presiden, atau dari rojo. Terus berarti makanya dimana kita belajar ulang dulu Robbinas. Pertama Robbinas, kedua Malikinas, Raja Manusia, yang ketiga Ilahinas, Maha Kuat sehingga sembilan lagu. Nah yang nomor satu dalam ayat Allah yang mengatakan Robbinas, bukan Malikinas. Jadi Anda meskipun presiden, meskipun camat, meskipun lurah, meskipun presiden, gubernur, bupati, jangan memersatukanlah rububiyah atau Rabbun, yaitu sifat untuk mengayomi, sifat mengasih, pokoknya kue kiai. Makanya di sini saya tidak punya kekuasaan atas Anda, tapi Anda taat sama saya. Jadi orang itu merasa supaya ditaati terus berkuasa. Orang itu jadi orang ngapik, kue ngayomi uang, kue terus hati uang, kue ditaati meskipun kamu tidak benar-benar ditaati. Jadi saya itu tidak berkuasa sama sekali secara politik, secara kekuasaan. Tapi kira-kira aku berkuasa nggak di Indonesia ini? Ini aku jelas, aku jauh, menurut saya jauh. Aku ini cocoknya soal yang Jokowi tak timbali. Ngerti ya? Jadi ngerti bedanya kekuasaan dan kebijaksanaan. Ngerti institusi dengan kelembutan. Nek lembut, seperti Ashabul Kahfi netus kok gopi. Pesenikan malah ya kalatoh, bacaan Quran sing lawas-lawas kayak malah ya kalatoh itu dicetak di tengah Quran dengan huruf tebal atau huruf merah itu warna merah. Artinya berlaku lembutlah manapun saja. Kalau kamu berlaku lembut itu tidak hanya tutur kata, lembut itu ilmu ya lembut. Di kue nek lembut itu bisa dileboni apa wae. Nek kue cetek keras, maka positif endal. Makanya saya joget ini kan kurang masalah, meskipun bahasa maju pakai orang mungkin orang itu di sini tidak ada. Kenapa? Karena mereka datang itu karena kelembutan. Maka selama di sini mereka tidak tega untuk merusak kelembutan. Ya. Makanya Rabbana atina Kobrota Lutfi Muhammadin Fi Qalbi Fi Rubi Fi Jasadi Fi Hayati. Itu wiridan namanya. Nah, gue mungkin orang wiridan dengan Rasul-Rasul ini ngomong wiridan ini anggar gue kelingan gue mudah-mudahan Allah senang dan akan melembutkan hatimu semua. Karena gue mecok kakak gue kira-kira dekor bisa berbuat dalam salon kuwi kok becak bisa pecah. Nek banyu bisa pecah. Nek rokok ini ambok nyucus sini warning yang gue kok lele jadi orang yang lembut tidak mudah disukai, yang mudah disukai adalah orang yang keras. Jadi gimana ya le ya. Mulanya aku kalau kue kan nampung kabeh. Sopoy ada bicara kayak apapun saya tidak pernah menaik anak kue, gitu ya. Apa sebabnya dinaknya boleh misuh? Karena misuh itu kan tergantung motivasinya, tergantung suasananya dan nuansanya. Nek misuh itu masih tidak boleh. Misalnya nang bapak menambah duit ya itu kita. Nek misuh itu belum boleh. Karena misuh itu tidak ditujukan pada siapa saja yang ditujukan. Dan di sini misuh itu kan dalam rangka kegembiraan bersama, ya.
Dan itu saya sudah tanya di mana-mana pun tidak ada faktor negatifnya. Juga dengan orang, bahkan ada bentrok antar perguruan silat di Madiun itu tak damaikan di panggung, tak bertanding, aku melu. Tapi jadi nek gue ingin melalui wong teplek, melu teplek bisa mundur tapi dengan teknik dan metode sehingga dia kapok. Jadi aku dia melu judi sampai wongnya kapok kalau aku. Dari akhir berarti kalau judinya. Ini nek arep sing oh jenenge kamu. Lemah. Ini nak lemah itu beneran. Rasa yang lemah jadi tak benar mau dakwah. Jadi semua ada manfaatnya kalau fi yadru illa dia. Kembali ke konteksnya, kembali ke nuansanya. Semua harus punya ketepatan. Wong Jawa ojo ning bener ning kudu bener ya. Bener itu bener sing pas. Ono wong pesek cawe do besok njur kok sapa sek nanti sek. Bener kan pesek, bener kan. Bener kalau dia pesek ning kuwi nyokopi ora bener ya. Jadi tidak setiap kebenaran boleh diungkapkan. Setiap kebenaran harus dicek kebaikannya dan setiap kebaikan harus dicek kearifan atau kebijaksanaannya. Makanya Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tidak bil haqqi atau bil khairi." Bil hikmah. Karena kalau bijaksana itu sudah memverifikasi dan sudah ngecek bener apa itu harus diolah sampai menjadi bijaksana. Jadi kita harus tahu struktur itu semua karena Allah itu memiliki terminologi yang luar biasa. Allah mengatakan al-haqqu min rabbika. Itu pernyataan bahwa semua nilai kebenaran itu hanya Allah yang merupakan sumbernya, hanya Allah, semua dari Allah. Yang ada pada kita itu yang bayangannya belum tentu benar. Makanya kita itu tidak kopi, tapi nisbi atau belum. Jadi kita tidak boleh bertengkar. Nek orang tawar itu mesti bener dewe. Sekarang berdebat dengan saja tidak mencari kebenaran, tapi mempertahankan kebenarannya masing-masing. Bukan kebenarannya masing-masing, tapi pembenaran atas yang dia pikir kebenarannya itu. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan Anda semua yang ikut sinau bareng akan menjadi masa menjadi infrastruktur dari peradaban masa depan Indonesia yang penuh cahaya. Berikutnya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada konsep manusia akan selamat kelak tergantung husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kemudian juga ada konsep manusia akan selamat walaupun ada yang konsep Islam dan bagaimana untuk perubahan. Ya, itu saking murahnya Allah kepada kita maka dikasih konsep husnul khotimah. Jadi menunggu lagi, ini saya rasa husnul khotimah. Pergugit awal bisa apik, husnul khotimah itu awalnya elek, endingnya apik. Nah, bisa dikit awalnya bisa apik. Tapi karena Allah Maha Pemurah, Allah melihat bahwa kemungkinan manusia itu macam-macam, sehingga orang asing kue endingnya husnul khotimah. Jadi itu menurut saya itu saya melihat itu sebagai kemurahan Allah. Lain pokoknya menurut saya kalau GR atau bener wong ogah bener kang sejati dodo. Misalnya gue nek wis merasa gue iki ustaz sing alim wis mlebu swarga agene Gusti Allah, maka mungkin ponakane Gusti Allah. Terus ini malaikat Jibril. Gue wis waktu sholat karena orang yang sholat adalah orang yang belum berada di jalan yang lurus secara betul. Karena di sholat kita selalu memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Berarti sapa sing kula nyuwun ngombe, sapa sing njaluk ngombe mesti wong ngelak ya Allah berilah tuntunlah aku ke jalan yang lurus. Berarti kini sih di jalan yang belum tentu lurus betul. Makanya kalau orang sudah lurus wis. Kalau ada ustaz dan ulama sing wis mesti belum nunggu swarga ngopo suwe-suwe ning dunya wis nang swarga Allah. Dan kita bisa sedikit kayak kesulitan dunia. Sebab wis jenengan kan nunggu swarga maupun sampeyan nyuwun Gusti Allah cepet-cepet diucapke di jalan swarga. Amin. Aja ngrepoti wong ngafir terus. Aku nek di kafirno ya aku seneng mergo wong tak goblok-gobloke. Karena
Kafir kira orang iso ngatur dhewe. Kata kafir itu tidak bisa berdiri sendiri. Kafir itu apa? Ingkar. Aku kafir, terus bisa jelaskan. Nah aku kalau kafir nang setan bener. Aku kafir nang setan berarti aku muslim nang Allah. Nah aku muslim, anak muslimun bilal iblis itu. Berarti kan kafir pada Allah. Jadi kata kafir itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata sambung dan konteks berikutnya. Nisbahnya harus jelas. Makanya kata kafir, kata muslim itu juga relatif. Bergantung kepada nisbah yang Anda masukkan. Loh aku kerja di kafir aku, neng nang kue, nang ayam itu ya kafir. Nang bisa salah orang ini kafir. Jadi bid'ahnya aku kita beri pemahaman di bid'ah itu adalah segala sesuatu sing menggunakan akal pikiran untuk kreatif. Jadi bid'ah itu bikin sesuatu yang kemarin belum ada. Sehingga yang tidak berbid'ah adalah ibadah mabuk. Nek sembahyang rasa karang-karang, sembahyang mengikuti rasa undang-undang gue ahli silat sembahyang ini. Allah rasa mengikuti itu namanya bid'ah. Nek di luar ibadah mabuk, bid'ah itu apa? Asal tidak melanggar syariat dan menjadikan manfaat bagi kehidupan. Jadi misalnya contoh bid'ahnya apa? Kacang, jeli tadi, tempe itu bid'ah. Tempe tadi, jadi mendoan, jadi tempe kunyit. Itu namanya kreativitas, namanya bid'ah. Bikin sesuatu yang baru yang kemarin belum ada. Pekerjaan namanya tajdid atau memperbarui atau jihad menguak sesuatu yang sebenarnya belum ada. Jadi gue rasa ngersulah di kafir-kafir itu karena musyrik itu letaknya tidak pada misalnya saya itu bawa keris sebenarnya musyrik itu loh musyrik itu letaknya tidak di keris, tidak di menyang, tidak di nek gue menuhankan itu baru gue musyrik kan gitu kan. Loh nek nyetul keris ya apa? Wong saiki gue ngeloni wedhus ya apa? Anggere kowe iki tawaf dhewe gawe Ka'bah cilik kebonmu ya ora apa-apa. Nek kok sing gawe salah adalah kowe berpikir baik tawaf bener. Ora kepengin cipi. Nek ana wong sumboten kepengin cipi, pripun rasane ngubengi Ka'bah niku. So ajeng mriku dhewe boten gadah. Atau terus sakniki bukan masalah virus corona gitu. Jadi Allah malu dunia, jadi kembali kepada niat kemudian ya. Jadi itu kemurahan Allah menurut saya. Jadi insya Allah kasih khotimah ya, karena sejak awal sudah husnul ya. Benar ya, ya. Berikutnya Mas ya, betul. Betul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil beli sedikit akan kami tanyakan tentang Nahdiyah. Karena tadi di awal ketika ditanyakan yang berit-berit mana kayaknya terlihat sedikit. Ini mungkin karena kami atau saya kurang tahu atau bagaimana. Intinya mohon pencerahan tentang konsep Nahdiyah dan korelasinya dengan Kiai. Itu artinya konsep dari Nahdiyah sendiri karena tadi Mbak menyampaikan tidak ada kaitannya dengan NU ataupun Muhammadiyah dan tidak akan merubah NU ataupun Muhammadiyah ke Nahdiyah. Dan mohon pencerahan tentang konsep dari Nahdiyah yang sudah berjalan dan korelasinya dengan Kiai. Aku sudah. Penjelasan mengenai geoket dan tergantung gue ngatik neng di delok sing ndi kan gitu. Tapi tak ambilin satu aja. Kowe urip iki bebarengan. Bebarengan itu namanya Rabbi. Sebenarnya Allah bersama. Jadi kowe iki urip iki bebarengan, berkeluarga, berkeluarga. Saiki sebutin satu benda yang tidak berkeluarga. Sing ijen plek, sing jomblo ono. Angin ini jomblo atau berkeluarga? Dia butuh ruang, jadi angin sama ruang berkeluarga. Kita ijen apa berkeluarga? Ono godonge, ono wite, ono oyote, ono kembange, itu menghasilkan kok. Jadi tidak berkeluarga. Sepeda, rujine, rudone, bane,
Sadles tangi kabeh berkeluarga. Jadi harus ada satu sistem di mana kita saling memperkuat sebagai satu keluarga. Jadi di filmnya Mbak Dian kita ada satu nanti ada kalimat saling memaafkan, saling menguatkan. Jadi gue tanya itu kau memperkuat kondomu, jangan memperlemah kondomu, memperkuat keluarga. Kabeh harus saling memperkuat. Jadi ruji karo beban karo niku kan saling memperkuat. Saiki ono banir ana ruji ini kan. Ya, jadi selalu memperkuat. Sudu mbak itu namanya keluarga. Jadi maknya itu adalah memperkeluargakan semua orang. Dan keluarga tidak berbatas badan dan manusia. Saiki iso bumi ijen. Kan bumi itu dono sing ngene, ya. Terus ono bulane, dia juga berkeluarga. Saiki pemerintah iso, pemerintah orang di rakyat iso. Jadi pemerintah iso pemerintah mergo rakyat. Wis ora ngami nek ora makmum. Jadi makmum itu butuh imam dan imam itu memerlukan makmum. Jadi tidak bisa tidak dalam. Jadi urut itu barengan. Nah, tolong maknya jangan dianggap Islam baru karena maknya itu hanya salah satu jenis pemahaman terhadap Islam. Sama dengan NU juga itu cara memahami Islam, cara NU begini, Ahlussunnah begini, Syiah begitu, Muhammadiyah begitu, MTA begitu, beda-beda dan tidak saling merasa benar sendiri. Dan jadi maknya juga tidak disebut kelompok orang cukup ambil sopo-sopo, monggo. Dengan NU, bahkan sing Islam sing Kristen. Aku rasa merubah, artinya aku rasa merubah hatimu. Dan Allah sudah mengatakan menakalatah kita mengatakan kalau Allah yang biasa. Kue cinta kaya apa, orang rasa merubah hatimu. Sing iso memberi hidayah kening aku, sakarep karo sapa sing kaya sapa semua. Nah, Allah itu orang ngomong itu. Allah tidak ojo meneng berubah dene wong saiki kiamat iki dunia di kiamat bicara sesuk itu. Saya harus berjalan di kiamat yang besok monggo. Caranya kiamat dia orang bumi ono banjir kalau gunung meledos kalau gempa. Opo bumi ini di kalau bulan kalau planet dia. Ini saya harus berjalan rasa Allah. Nek kowe ora setuju ya kerja berjalan. Jadi barang siapa kata Allah barang siapa tidak setuju dengan ketentuanku, aku silakan pindah ke tempat yang bukan tempatku. Nanti dia hidayah enggak boleh berjalan. Nomor 2 nek kowe tetep ora setuju, yo kowe dadi Allah yang Jadi maknanya itu tidak akan dari benda pajak orang boleh karena maknanya itu tambunan. Jadi ada manusia ruang, ada manusia perabot. Kowe bisa dadi ruang sehingga kowe akan arif di masyarakat dan banyak menolong orang itu dari luar. Saya kira uang royaan royaan jabatan menteri, royaan kursi, royaan segala macam. Karena dia jenis manusia perabot. Kalau namanya aku ya karena gue dari menteri aku bayi asal namanya kan sistemnya dan seterusnya. Tapi gue lah nanti aku lagi dari apa-apa. Ojo menaik dari menteri atau dari presiden. Aku dari kiaimu orang. Gue orang dari anak aku yang masalah. Jadi saya juga tidak punya pamrih atau keinginan supaya memenuhi. Yang penting gue kalau aku berkeluarga karena Allah sendiri berkeluarga. Allah sendiri ini saya gue nak bojomu duwe hak kok uripe. Nah nek kowe wis uripe lagi kowe jaluk-jaluk ini ra apa-apa. Perlu satu yang ambil satu riasa jalur terus rapor seperti motor. Inilah umur istri. Nah Allah itu kan kepala keluarga yang baik. Allah tidak akan minta kita sholat sebelum Allah memberi rezeki yang limpah pada kita. Jadi kan rezekinya Allah tidak terbatas. Maka kemudian Allah punya hak. Nah suami juga gitu. Jangan minta-minta atau nagih-nagih sebelum kamu sendiri memenuhi kewajiban. Nah kita ini dididik oleh orang Barat. Ada yang namanya hak asasi manusia tapi tidak ada wajib asasi manusia. Karena hak itu hanya diperoleh oleh orang yang sudah menjalankan kewajiban itu. Nek kowe wis nglakoni wajibmu, kowe lagi duwe hak. Nek kowe wis salat waktu kowe duwe hak pahala, duwe hak berkah, duwe hak kenikmatan dari Allah.
Kiai menunggu mas orang-orang seperti ini. Tapi maknya tidak terbatas dan tidak membatasi dirinya. Jadi sekarang ini teman-teman sedang ada seminar di Jerman mengenai maknya. Terus nanti bulan Oktober ada seminar tentang maknya di Belanda. Terus nanti bulan Juni akan yang ke Amerika. Dan kita juga tidak nafsu untuk memperkenalkan maknya di orang nafsu. Terus karena Allah mengatakan kamu lakukan aja aku yang bikin berkata. Jadi gue ini lakukan yang baik, yang sertup yang baik itu Gusti Allah semarah kita lakukan. Sing dilakukan itu gue yang Gusti Allah. Jadi aku pokoknya tak lakukan itu dengan tidak berlaku ini kita lakukan ini dengan tiap malam. Rasa takut dulu tidak milo, tidak lama terus kewajiban itu nanti biar dia biar pun dicorong jadi kenapa SMS sama-sama. Ya. Jadi pokoknya teman-teman Ansor, Banser, PNI, NU dan semuanya tolong tidak usah punya perasaan apa-apa permasalahan kecuali bersahabat, berkeluarga dan sedulur dari apa-apa dari kalian. Saya tidak akan mengambil apapun dari kalian. Ini ya, masih ada lagi, cukup ya. Oke, satu lagi. Ada konsep atau cara berpikir pernyataan bersyukurlah kamu karena masih ada yang kurang beruntung dari kamu. Menurut saya itu sangat kejam sekali ya, karena dia bersyukur karena berpikir Allah memberikan ketidakberuntungan kepada orang lain. Berarti artinya ketika orang tersebut dipindah posisikan ke orang yang tidak beruntung tersebut, dia tidak mau menerima rahmat Tuhan itu. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya sejatinya bersyukur itu yang bagaimana Pak? Terima kasih. Ini ya, syukuri orang tahu diri. Lah gue gitu, mangan dari mangan, sing bagi protein kalau zat-zat yang lain itu sopo. Kita dari gadot loh, berkui kalau sing dari tai, kalau sing dari gizi di darahmu, di sel-selmu gitu ya. Nek gue disingkan ngurusi dia. Oke banget harus bersyukur kira satu gue biar bayi gitu. Gue pak iso metu saka wetenge ibumu sing ngompat sapa. Sing ngeterke sapa sing ngurui sapa kowe iso metu saka wetenge ibumu. Nek kowe kelingan kuwi mau ora bersyukur. Mbuh Gusti Allah utusane wis sapa ana sing bimbing aku metu saka wetenge ibu ya. Terus kowe nangis to. Apa ana sing lahir dulu ngene. Nangis, berkuih-kuih disusuani. Sapa sing ngurui nyusu? Sing ngurui nyusu itu kan ada pekerjaan di bibirnya, ya. Tapi sing ngurui sapa? Kok bayi iso nyusu? Bapaknya kan nonton dhisik, kan bayine urung iso diomongi. Lah kok lambe iki dikenyet-kenyet ya ora. Jadi semua itu berlangsung sedemikian rupa sangat ajaib dan itu kita paham karena Allah Maha Ajaib. Jadi semuanya berlangsung begitu saja. Kue turuwe ora tau ngerti menit ke berapa detik berapa. Tahu kan? Kue tangi dewa tangi dia. Ada nggak yang membangunkan kamu? Jadi bersyukur itu dan jadi rasa dulukan dibikin dulu rai itu dia bersyukur. Wes niseng gue masuk orang bersyukur. Enak bang. Ngeten kena apa? Neng yo jojo alhamdulillah. Kelompok karena ada etika dalam Islam bahwa mengucapkan yang semua tidak paham melihat lagi di WC dia. Tetapi hatimu boleh tidak bersyukur. Ya Allah, saya bayangin Gusti Allah malik mangane lewat silet, isinya lewat cangkem dia. Iya, makanya sedikit pun tidak ada celah untuk tidak bersyukur. Apa saja itu, baik ini gue duwe ilmu dan kesadaran, kabeh bersyukur dari penak
saya kalau yang itu ini tadi anak bapakmu, kue tadi apa? Ibu siapa yang ini dulu jiwa ini kan arsitektur yang luar biasa. Bayangin aku diri sendiri ini kan ini untuk boleh naik ini. Kena aku diri sendiri orang sendiri orang ini. Terus naik kewan butuh sikil bapak butuh sikil loro bisa tegak berdiri bisa melayu bisa balapan itu struktur dan persendian di sini sedemikian rupa sempurnanya sehingga manusia bisa berjalan bisa ngabuk dan seterusnya. Itu kan semuanya itu adalah bahan untuk bersyukur yang luar biasa. Mujur ke penai yang benar itu mau mujur dan kalau jos bicara jos benar top benar nah jos ini apa jos apa pokoknya top lah pokoknya top lah Allah itu makan top boleh tidak saya ngomong begitu tidak sesuai dengan asmaul husna boleh tidak loh kita kan punya bahasa masing-masing Allah menciptakan subhanahu wa ta'ala dengan bahasanya yang berbeda-beda ya wong ini ngomong kalau Jogja beda misalnya penak mungkin apa kepenak nek nggonku Jawa Timur kan enak dan itu berbeda-beda semua bahasa berbeda-beda sehingga manusia kan diciptakan beragam-ragam terutama kita Inggrisnya juga berbeda-beda jadi kecuali ibadah maghrib menurutku ya rasa sholat yang bertolak apa kurang rasa itu membawa diri ono aku dibaca biar ngomong seragen sastrawan sembahyang itu umur saya kesana lagi sembahyang jadi yang bisa ya Allah kok saya boleh sembahyang pakai bahasa Jawa Gus Jawa ya orang jawab menang baik terus saya praktek cara Jawa diterjemahkan Gusti kan mau aku jadi kembali cara Jawa harus saya tidak banyak jalan jadi rasa dari senang bahasa Arab jadi mengkon sholat bahasa Arab kan nek wong barat kan loh, kenapa nggak boleh sholat pakai bahasanya masing-masing? Loh, gue ini jika driji 5 yang dijalui sembahyang ben 5 orang dulu. Saya karena masih ngomong, mesti dulu ya Gusti Allah, sing dulu ya Gusti Allah. Ngono ae ndak kok nyang. Gue nek Gusti Allah menyang gue. Nek Gusti Allah menyang gue. Wis gue ilmu tak gawe repes. Debatmu tak balikin tak perlu mungkin. Apa ilmu tak balikin ning ngisor silit. Yang mungkin terasa Gusti Allah Ustaz. Lakonan dari kelas 1. Jangan lupa bisa aku ngaji dan aku malaikat aku ada bila sakit Allah bilang Ustaz bilang Allah manut Ustaz bilang manut hilang takun alaya betul tolak kali pokoknya aku bisa lakukan semua dari kue apa wae para Rasulullah itu ketika perang Badar kan namanya bertahu kan pasukannya yang 213 musuh sekitar 1.500 itu pun dengan medan perang yang luar biasa dan sing digawa yang Nabi saka Madinah nang lembah Badar iki bocah-bocah tak ketemu megah sing turun tentara kabeh nek cara perang yang mesti kalah Rasulullah mengatakan nama kun saluna wa kamu wa jatun wa dalam yang pilih itu menang dirahmati Allah dia menang Allah kan dia rezeki Allah kita jangan ya berlaku sih cara ilmu mana mungkin kendaraan 13 orang 20 orang dengan keberadaan yang kalah lengkap bisa menang perang Rasulullah menjanjikan Rasulullah beda syafaat dari Allah punya hak solusi kepada apakah yang Nabi ngomong jauh sama tapi dengan syarat hidup apapun jadi ini satu kunci hidup luar biasa asal niatmu ki belani wong cilik niatmu ki belani wong lemah niatmu ki santun kepada semua yang lemah insya Allah kamu akan dimudahkan nah sing kita mau pertanyaan mengenai
syukur kuwi delok kuwi nek cara Jawa kan aja ndangak gitu. Artinya nek kuwi delok kuwi duwe motor sing kok delok wong duwe mobil ya kuwi merasa kurang. Nek sing kok delok wong duwe sepeda kuwi merasa lebih. Jadi itu sebenarnya itu soal psikologi aja, itu bukan soal apa namanya kekejaman. Kayak ini hidup itu menemukan fadilah-fadilah yang lain tidak demikian pada diri mereka. Jadi kayak aku memiliki, saya merasa bahwa saya dikasih segala sesuatu yang Allah tidak memberi kepada orang lain. Tujuh aku juga boleh yang tekor-tekor dewi tak amat didoni dengan malah lebih. Jadi sembarang aku tidak boleh. Aku kalau jamaah yang ini kayak aku ya jalur orang boleh. Supaya aku melakukan oposisi perintahke sing diajari sing dituntut tak lakukannya aku di jalan kayak itu. Sehingga maknya itu bukan karya saya. Meskipun materialnya adalah tafsir saya, tetapi bukan karya saya, itu hanya ego saya. Terus Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Masa ono pengajian nanti jam 1 pagi jam 2 pagi, bahkan yang nanya itu jam 2 esok. Apa ono ning dunia zaman kan Nabi ora ono wong ngumpul jam 2 esok itu namanya. Tapi apakah karena itu maknya memenuhi kepemimpinan kanjeng Nabi ya ora rasa ngomong itu. Makanya saya percaya kepada Syekh Nur Somad salah satu macamnya bahwa kowe ngumpul ning kene iki ora mergo ilmu, ora mergo apa-apa, ning mergo ada kelembutan, ada tetes kelembutan. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah meneteskan kelembutan Muhammad itu karena Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Yang ketiga itu berupa cahaya, nur Muhammad kita. Kemudian kelak Muhammad dijadikan manusia menjadi Muhammad bin Abdullah, putra Nabi Abdullah bin Aminah. Tapi puncaknya nanti adalah Rasulullah yang akan membereskan semua masalah dalam kehidupan ini dan kemudian dia akan bercahaya lagi. Jadi nek kue ketemu neng nyibimu ono wong terus sirai ki neng ya cahaya itu insyaallah kan Nabi ya. Jadi saya pernah di Makassar di daerah Makassar sana saya membela Rasulullah soal apa namanya soal pembinaan orang penggemar karikatur Rasulullah. Itu datanglah makhluk yang kepalanya adalah cahaya, yang bawahnya gamis. Dan kita semua orang benar-benar meyakini bahwa Rasulullah SAW kita kenal itu ditemanikan dengan Nabi ya. Ditemanikan dengan Nabi. Mulanya turun bawa handphone yang video ya. Kita menangkapnya menggogo apa ya, menggogo kabeh oleh Allah itu diletakkan di tempat yang tepat. Orang adem, orang panas, sing kue siap dan kue tenang ya. Jadi orang sugih, orang melarat, orang wong gede, orang wong cilik, pokoknya sing kue pas, sing kue merasa enak. Dan itu hanya Allah yang tahu. Kue dewi sing golek kue kabeh dari bupati, dari gubernur, dari Kapolres, Kapolri dan seterusnya. Tapi Allah yang tahu kita letakkan di mana. Bahkan Allah yang tahu apa yang terbaik sampai sekecil-kecilnya dalam kehidupan kita. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Cukup ya? Cukup ya. Oke. Sekarang kita akhiri dengan satu nomor sing 100 Allah jaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
mufatikal abwab, dibuka pintu-pintu urip kabeh karo Gusti Allah. Ya mufatikal abwab, ya musabibal asbab, Anda akan dapat akibat yang baik-baik. Yang mengkalibal qulubi wal absar, diwale atine dadi apik kabeh. Yang mudabbirul laili wan nahar, sing ngurus awan bengi barokah, awan barokah, bengi barokah. Yang muhawilal hali wal ahwal, semua urusanmu dibikin urusan yang terbaik dari Allah. Hawil halana jami'an ila akhlan ahwal. Ya Allah, kabulkanlah anak-anakku semua, cucu-cucu semua, hamba-hambamu yang sangat penuh kerendahan hati dan kelembutan malam hari. Ya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bareng-bareng, wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salaman dalam hati lebih kuat daripada salaman fisik gitu ya. Bismillah, bismillah. Berkah. Hasbunallah